Selamat datang di Deep Dive kita. Anda udah ngirim nih setumpuk materi ya soal Komanditeri Vennootschap atau CV di Indonesia. Yap. Mungkin Anda lagi mikir-mikir mau bikin usaha atau emang penasaran aja sama bentuk usaha yang satu ini. Populer banget soalnya ya CV Ya. ini. Betul, misi kita hari ini, bongkar inti CV, dari hukumnya sampai bedanya sama PT. Singkat aja, tapi seru. Yuk, kita mulai? Yang menarik ya, dari sumber Anda itu gimana struktur usaha yang udah tua banget, katanya dari Italia abad 12 loh, masih relevan aja gitu di Indonesia sekarang. Iya juga ya. Sumber Anda jelasin dasar hukumnya itu di KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 19 utamanya. Intinya sih, CV itu kayak kongsi lah ya. Kongsi, maksudnya? Ada dua jenis sekutu. Satu yang tanggung jawab penuh, namanya sekutu komplementer. Satu lagi yang cuma store modal, tanggung jawabnya terbatas, itu sekutu komanditer. Gitu. Oke. Jadi ada dua pemain utama ya. Nah, yang komplementer ini berarti dia yang aktif jalanin bisnisnya sehari-hari gitu. Tepat. Sekutu komplementer atau sering disebut sekutu aktif. Dia pengurus CV. Pengurusnya ya? Iya, dia yang kelola, yang wakilin CV keluar. Konsekuensinya, nah ini penting, tanggung jawab mereka itu nggak terbatas. Dan juga tanggung renteng. Tanggung renteng, itu gimana tuh? Agak ngeri kedengerannya. Iya, artinya gini, kalau aset CV nggak cukup buat bayar utang, harta pribadi si sekutu aktif ini bisa ikut ditarik. Semuanya. Waduh, sampai harta pribadi ya? Risiko gede dong. Gede banget, makanya disebut sekutu aktif. Dia yang kerja, dia juga yang nanggung resiko paling besar. Itu ada di pasal 18 KUHD aturannya. Oke, nah kebalikannya nih, sekutu komanditer gimana? Mereka ini berarti cuma tanam modal aja gitu, kayak investor pasif. Bisa dibilang gitu, betul. Sekutu komanditer atau sekutu pasif. Perannya ya setor modal. Terus haknya apa? Haknya ya dapat bagian keuntungan, enaknya tanggung jawab mereka terbatas. Cuma sebesar modal yang disetor itu aja, ada di pasal 20 KUHD. Oh, jadi lebih aman ya mereka? Relatif lebih aman, tapi ada tapinya nih, krusial banget. Mereka itu dilarang keras ikut campur tangan urusan pengelolaan CV. Nggak boleh ikut ngurus sama sekali? Sama sekali. Namanya juga nggak boleh dipakai buat nama CV. Ada di pasal 20 sama 21 KUHD. Kalau sampai nekat ngelanggar, wah. Kenapa? Tanggung jawab terbatasnya hilang. Jadi dia ikut tanggung renteng juga kayak sekutu komplementer tadi. Sama aja risikonya jadinya. Wah, oke. Jadi bener-bener harus pasif ya. Nah, ini kan beda banget ya sama PT, perseroan terbatas. Sumber Anda juga nyinggung ini kan? Beda banget. Ini perbedaan paling mendasar malah. PT itu badan hukum, CV bukan. Bukan badan hukum. Efeknya apa tuh? Efeknya gede ke pemisahan harta. Kalau di PT, harta perusahaan itu ya punya PT, kepisah dari harta pemegang saham. Jadi tanggung jawab pemegang saham PT ya sebatas sahamnya aja. Aman dong ya pemegang saham PT? Relatif lebih aman, iya. Nah, kalau CV, karena bukan badan hukum, nggak ada pemisahan tegas antara harta CV sama harta pribadi sekutu komplementernya. Itu dia. Ngerti. Tapi kalau gitu kenapa orang masih banyak pilih CV ya? Kalau PT kesannya lebih aman. Nah, itu pertanyaan bagus. Biasanya sih karena CV dianggap lebih simpel dan fleksibel buat mulai usaha. Apalagi buat skala kecil atau bisnis keluarga gitu. Proses pendiriannya juga lebih gampang gitu. Dulu mungkin iya. Sekarang sih dua-duanya udah lumayan modern ya. Pendirian CV sekarang juga lewat sistem online Kemenkumham. Namanya SABU, Sistem Administrasi Badan Usaha. Oh, udah online juga? Udah. Jadi Anda siapin data, ajuin nama, terus bikin akta pendirian di notaris. Nah, notaris nanti yang daftarin lewat SABU itu sampai keluar SKT, Surat Keterangan Terdaftar. Jadi tetap perlu notaris ya? Masih perlu notaris buat akta otentiknya. Tapi proses administrasinya udah terpusat dan digital. Lebih cepatlah harusnya. Oke. Terus soal fleksibilitas tadi, gimana soal bagi untungnya? Ada aturan baku nggak? Kuncinya sih di akta pendirian lagi. Para sekutu itu bebas banget nentuin di akta. Mau bagi untungnya gimana proporsinya, caranya. Bebas banget ya? Ya, kalau misalnya nih, lupa nggak diatur di akta, nah baru KUH Perdata kita ngasih jalan tengah. Di pasal 1633, katanya dibagi seimbang sesuai modal yang disetor masing-masing. Adil juga sih kalau gitu. Iya,
Tapi yang jelas dilarang itu kalau bikin perjanjian yang bilang semua untung cuma buat satu orang sekutu aja. Itu nggak boleh. Pasal 1634 KUH Perdata. Oke, masuk akal. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kapan sih sebuah CV itu bisa selesai atau bubar? Pasti ada aturannya kan? Ada dong. Di KUH Perdata juga diaturnya, pasal 1646. CV bisa bubar karena beberapa hal utama ya. Misalnya, jangka waktunya udah habis sesuai akta. Oke. Atau tujuan usahanya udah tercapai. Atau malah, ya amit-amit, usahanya musnah atau nggak bisa jalan lagi. Terus apa lagi? Bisa juga atas kehendak para sekutu sendiri kalau memang dari awal didirikannya nggak pakai batas waktu. Atau, nah ini, karena salah satu sekutu meninggal, atau pailit, atau ditaruh di bawah pengampuan. Wah, kalau ada sekutu meninggal bisa bubar otomatis gitu? Bisa, kecuali kalau di akta pendiriannya udah ada perjanjian lain. Misalnya sepakat kalau ada yang kenapa-kenapa, usahanya tetap lanjut sama sekutu yang tersisa atau ahli warisnya. Jadi, balik lagi ke perjanjian awal di akta. Oke, jadi jelas ya. CV ini menawarkan fleksibilitas, ada 2 jenis sekutu, tapi konsekuensi tanggung jawabnya beda jauh. Apalagi buat sekutu aktif ya, resikonya sampai ke harta pribadi. Betul. Dan statusnya yang bukan badan hukum itu jadi pembeda kunci sama PT. Banyak banget ya yang perlu Anda pertimbangkan kalau mau pilih bentuk usaha. Ya banget. Dan ini mungkin jadi pertanyaan penting buat Anda renungkan. Dengan profil resiko yang Anda siap ambil, dan seberapa besar sih kontrol yang Anda inginkan dalam bisnis Anda nanti? Nah, struktur usaha mana yang paling pas? Apakah CV dengan segala kelebihan dan kekurangannya ini? Atau mungkin lebih cocok PT? Ini jadi bahan pemikiran menarik buat Anda gali lebih dalam lagi.